Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marsabe bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 23 Juli 2024, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. PIN polio sudah dimulai Dominggus Kaya ajak orang tua bawa buah hatinya dapatkan imunisasi polio. Pemerintah Kota Ambon mengajak masyarakat untuk mensukseskan program Pekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio. Kegiatan tersebut berlangsung mulai hari ini Selasa 23 Juni 2024 hingga 12 Agustus 2024 mendatang. Semua orang tua yang memiliki anak 0 bulan hingga 7 tahun bisa datang ke puskesmas dan pos PIN yang tersebar. Penjabat Wali Kota Ambon Dominggus Kaya menyebut pentingnya masyarakat untuk membawa buah hati ke pelayanan kesehatan yang sudah ditetapkan. Diharapkan agar anak-anak usia 0 sampai 7 tahun bisa memperoleh imunisasi polio secara lengkap. Dikatakan Pemkot Ambon telah menetapkan target untuk memberikan imunisasi kepada anak usia 0 sampai 7 tahun tanpa memandang status imunisasi polionya dengan harapan bahwa melalui partisipasi dalam Pekan Imunisasi Nasional Polio, semua anak-anak dapat terlindungi dari ancaman polio. Dikatakan imunisasi polio adalah upaya pemerintah dalam mencegah kelumpuhan pada anak yang menyasar usia sekitar 0 sampai 7 tahun. Pencanangan PIN polio khusus untuk Kota Ambon ya, dan kita akan melaksanakan di 2 tempat. Di sini untuk anak umur 6 sampai 7 tahun yang tingkat SD, dan nanti di kantor Hunut, Desa Hunut, itu untuk 0 sampai 5 tahun untuk anak-anak yang ada di Posyandu di situ. Nah, itu terpusat di sana dan menjadi komitmen untuk kita melakukan PIN yang merupakan kebijakan nasional PIN polio. Ya. Anak-anak di sini tadi responnya sangat baik sekali, tidak ada yang bermasalah. Ya. Dan cuma ada yang sangka kata ini mau disuntik. Ya, dikira ini suntik, bukan, ini tetes. Ketika tetes ditanya rasanya apa, rasanya manis. Ya sudah, berarti memang itu sudah disiapkan sedemikian rupa supaya bisa disukai dan anak-anak bisa menerimanya dengan baik. Mungkin itu. Ya. Di Kota Ambon kita punya 739 PIN pos PIN. Ya, itu ada di TK, PAUD, SD, tapi juga di posyandu. Kita ada punya 314 posyandu, ditambah dengan tambahan-tambahan, dan ada di tempat-tempat yang memang strategis dianggap untuk dilakukan. Tribuners, mari datang dan saksikan band Gigi siapkan 12 lagu hibur warga Maluku di peluncuran Pilkada serentak. Grup band ternama Gigi telah menyiapkan sebanyak 12 lagu untuk menghibur warga Kota Ambon pada kegiatan peluncuran pengawasan Pilkada serentak 2024 Selasa 23 Juli 2024 malam ini. Menurutnya, ini kali kedua band Gigi menggelar konser di Kota Ambon. Tentu Gigi akan berupaya memberikan yang terbaik dengan lagu-lagu yang bercerita tentang perdamaian maupun kebersamaan. Grup musik yang digawangi Arman Maulana di vokal, Dewa Bunjana gitaris, Thomas basis, dan Gusti Hendi drum itu berharap warga Ambon dan Maluku pada umumnya bisa terhibur dengan penampilan mereka nanti, serta menjadi teman Gigi selamanya. Di tempat yang sama, gitaris Dewa Bunjana mengatakan Gigi merupakan grup band di Indonesia yang tidak berpihak dalam urusan politik. Dewa Bunjana berharap apa yang disampaikan nanti lewat senandung lagu milik Gigi bisa membius warga Ambon untuk sama-sama baku kele dalam mengawasi tahapan Pilkada serentak 2024 di Provinsi Maluku. Sekedar tahu, konser
Grup Band Gigi merupakan kegiatan lanjutan dari launching tahapan pengawasan Pilkada serentak yang dilakukan Bawaslu Provinsi Maluku. Arman Maulana dan teman-teman akan manggung di kawasan Lapangan Merdeka Ambon Selasa 23 Juli 2024 pukul 8 malam. 7 hari. Dia beda dengan pemilu dalam penanganannya. Kalau di pemilu itu 7 plus 7, jadi 14 hari. Kalau di pemilihan ini itu Dari Kota Ambon kita beralih ke Kota Tual. Awasi tugas sebagai penjabat Wali Kota Tual, Afandi Hasanusi, harap netralitas ASN jelang Pilkada. Penjabat Wali Kota Tual Afandi Hasanusi mengharapkan aparatur sipil negara atau ASN lingkup Kota Tual netral jelang perhelatan Pilkada serentak 2024. Harapan tersebut dikemukakan Hasanusi saat meninjau ruang kerja di kantor Wali Kota Tual Senin 22 Juli 2024 pukul 3 sore. Hasanusi meminta agar tidak mencederai Pesta Demokrasi 2024 ini dengan tindakan dan perilaku yang miring. Hasanusi menambahkan apabila memang ada indikasi keberpihakan terhadap calon kepala daerah, maka akan ditindak sesuai aturan. Untuk diketahui, penjabat Wali Kota Tual Afandi Hasanusi bersama Ibu Penjabat TPPKK Kota Tual Rahmi Mutia Hasanusi dengan menggunakan maskapai penerbangan Lion Air dengan nomor penerbangan JT 880 tiba di Bandara Ibra pada pukul setengah 11 siang. Hasanusi lantas memenuhi beberapa agenda kunjungan, yakni silaturahmi dengan Raja Tual, kemudian salat duhur di Masjid Agung Al-Huriyah 45 Tua, kemudian meninjau Pandopo Yarler untuk melihat kesiapan dan terakhir meninjau ruang kerja di kantor Wali Kota Tual. Sangat mengharapkan tetap netral. Itu kita sebagai ASN tahu batasannya. Siap. Hak kita memilih ada. Hak memilih harus tersalurkan, tapi netralitas itu perlu, tidak kita kedepankan itu, apalagi yang sampai berkonotasi negatif. Jangan menciderai pesta demokrasi ini dengan tindakan atau perilaku yang miring. Kami menganjurkan dan mengajak seluruh ASN, seluruh jajaran dari mulai level tertinggi sampai ke tingkat desa, untuk mari tetap netral, menjamin kesiapan untuk menjelang pilkada ini, apa yang menjadi tanggung jawab dan sudah terbagi habis untuk kita semua ini bisa terlaksana. Tapi bagaimana soal pengawasan terhadap ASN apabila indikasi? Apabila memang ada indikasi seperti itu, tentunya kita tetapkan aturan sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku. Kalau secara berjenjang pasti kan ada pentahapannya. Tapi insya Allah kami akan dituai seperti itu. Siap. Tribuners, cuaca ekstrim di Buru Maluku sebabkan sejumlah baliho calon bupati roboh. Sejumlah baliho calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Buru roboh dan sobek Selasa 23 Juli 2024. Robohnya baliho tersebut pasca diterpa angin kencang dan hujan deras yang mengguyur Buru dalam beberapa pekan terakhir. Pantauan tribunambon.com, ada beberapa titik di Kota Namlea dengan baliho yang rusak. Di antaranya adalah baliho calon wakil bupati dari Partai Golkar, Gadis Umasugi, yang berlokasi di Tugutani. Kemudian baliho tersebut mengalami sobek parah hingga hampir terlepas sepenuhnya dari katanya. Potongan baliho yang sobek tampak bergelayutan dan terombang-ambing ditiup angin. Baliho Iksan Tinggapi yang berada di dekat kantor bupati juga mengalami kerusakan serupa. Baliho ini tidak hanya sobek tetapi juga roboh akibat tiupan angin yang sangat kuat. Selain itu, Tribuners, baliho Aksis Hentihu turut menjadi korban cuaca buruk ini. Baliho yang berada di persimpangan jalan utama tersebut mengalami sobek besar di bagian tengah. Beberapa baliho lain seperti milik calon bupati dari Partai PKB Ikram Umasugi dan calon wakil bupati dari Partai PKS Fahrudin Ali Fahmi serta baliho dari Partai PDI Perjuangan juga mengalami kerusakan signifikan.
Sobekan-sobekan besar terlihat jelas menunjukkan betapa kuatnya angin yang menerjang. Baliho-baliho ini tidak hanya kehilangan fungsinya sebagai media kampanye, tetapi juga menjadi pemandangan yang tidak enak dipandang. Ali Murdin, salah satu warga Namlea, menanyakan pemandangan baliho yang rusak dan dibiarkan begitu saja. Menurutnya, keberadaan baliho yang rusak ini mencerminkan kurangnya perhatian dan tanggung jawab dari para pendukung calon terhadap lingkungan kota. Ia mengatakan jika baliho tersebut tidak layak lagi digunakan, sebaiknya dibuang atau diganti dengan yang baru agar tampilan kota tetap rapi dan enak dilihat. Tribuners, jalan dekat kantor Bupati Buru Maluku makin rusak parah. Para pengendara roda 2 maupun roda 4 perlu berhati-hati ketika melintasi Jalan Danau Rana di Namlea, Kabupaten Buru Maluku. Pasalnya jalan tersebut semakin hari semakin parah. Padahal jalan rusak tersebut berlokasi tak jauh dari kantor Bupati Buru, hanya berjarak sekitar 400 meter. Berdasarkan pantauan tribunambon.com Selasa 23 Juli 2024, kerusakan terjadi mencapai sekitar 15 meter dan terdapat 8 lubang kerusakan jalan. 2 lubang diantaranya berukuran besar bahkan hampir menutupi seluruh permukaan. Akibatnya hanya bisa dilalui satu kendaraan roda 2 saja. Jalan ini juga sangat berbahaya jika dilewati saat musim hujan, dikarenakan lubang jalan tersebut tak bisa dilihat oleh para pengendara yang melewati lokasi itu. Selain itu, Tribuners, jalan itu juga terdapat pasir yang permukaannya besar. Besan salah satu pengguna jalan mengatakan resah dengan kondisi jalan tersebut, di mana motornya sering terperosok ke lubang jalan yang tidak terlihat ketika hujan. Ia berharap pemerintah setempat segera mengambil tindakan untuk memperbaiki jalan tersebut sehingga pengguna jalan tidak kesusahan melewati jalan itu. Masih dari kota Namlea, Tribuners, ikan lema kembali tersedia di pasar Namlea setelah 5 hari stok kosong. Setelah stok kosong selama 5 hari, ikan lema kembali menghiasi pasar Impres Namlea Kabupaten Buru Maluku pada Selasa 23 Juli 2024. Menurut Teko, 49 tahun, seorang penjual ikan yang telah berjualan di pasar Impres selama 10 tahun, ikan lema yang tersedia kali ini berasal dari beberapa daerah, diantaranya dari daerah Pulau Manipa dan dari Jikumrasa. Ia menjelaskan ikan lema kini dijual Rp50.000 untuk 5 ekor, namun menurutnya harga tersebut masih mahal, dikarenakan faktor cuaca yang sedang memburuk. Selain ikan lema, beberapa jenis ikan lainnya juga tersedia di pasar. Ikan bulana yang diambil dari daerah Seit dihargai Rp20.000 untuk 4 ekor dengan ukuran berbeda, yaitu 3 ekor ukuran sedang dan 1 ekor ukuran kecil. Sedangkan tuna dijual seharga Rp20.000 untuk 3 ekor. Namun untuk ikan kawalinya saat ini belum tersedia. Ia mengaku sudah hampir 2 minggu ikan tersebut belum meramaikan pasar. Sekarang di Namlea ini cuaca buruk, jadi ikan lagi mahal. Nah, ini ikan lema sudah 2 minggu ini baru ada lagi nih, tapi sangat mahal. Yang jual ini 5 ekor 50. Kalau saya dapat untung ya. Nah, kalau untuk ikan kawalinya memang belum ada, karena ikan kawalinya itu carinya agak susah. Harus 1 malam kita di laut. Jadi kalau cuaca angin kuat, ombak memang belum bisa. Nah, kalau untuk momar itu ada, tapi momarnya dari Buru Utara Barat, dari Bara. Cuma mahal juga, masih mahal. 1 box itu sampai 1.200.000 1 box. Jadi memang keadaan sekarang ini lagi kurang bagus karena cuaca. Oke. Lima 50 saja.
Masih dengan harga pasar dari Kota Namlea, harga kebutuhan pokok di Namlea, Maluku stabil. Beras ketan tetap Rp25.000 per kilo. Harga kebutuhan pokok di Pasar Impres Kota Namlea, Kabupaten Buru, Maluku relatif stabil karena tidak ada kenaikan Senin 22 Juli 2024. Terpantau harga beras ketan tetap berada di angka Rp25.000 per kilogram, serupa dengan harga pada pekan sebelumnya. Selain beras ketan, sejumlah komoditas lainnya juga mengalami stabilitas harga di Pasar Impres Kota Namlea. Kacang tanah, salah satu bahan pokok penting, dijual dengan harga Rp33.000 per kilogram. Sementara itu kacang hijau dan jagung juga menunjukkan konsistensi harga, masing-masing tetap berada di angka Rp25.000 dan Rp13.000 per kilogram. Kemudian pulut hitam yang sering digunakan dalam berbagai hidangan juga mempertahankan harga stabilnya di Rp30.000 per kilogram. Kemiri menjadi komoditas dengan harga tertinggi di pasar yaitu Rp60.000 per kilogram. Randi, 44 tahun, salah satu penjual di Pasar Impres, mengungkapkan bahwa pasokan barang yang tersedia berasal dari agen Namlea dan juga dari Ambon. Dengan harga yang tetap stabil, diharapkan masyarakat Namlea dapat terus memperoleh kebutuhan pokok mereka tanpa mengalami perubahan signifikan. Baik Tribuners, seperti tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 23 Juli 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X